Bagaimana perkembangan himpunan pramuwisata di Kota Pangkal Pinang? Perkembangan himpunan pramuwisata di Indonesia di Pangkal Pinang atau yang kita kenal dengan DPC HPI Kota Pangkal Pinang, dari awal dia mulai terbentuk di tahun 2017 sampai dengan saat ini anggotanya masih ada 12 orang, dan 12 orang ini mereka sudah tersertifikasi secara kompetensi. Hanya saja kemarin kendalanya karena memang kita ada pergantian kepengurusan di DPP pada waktu itu, makanya untuk license pada saat ini semua sudah expired. Jadi mereka saat ini sertifikasi kompetensinya expired, kemudian KTA-nya atau license-nya juga expired. Langkah apa yang dilakukan HPI dalam mempromosikan pariwisata di Kota Pangkal Pinang? Langkah-langkah yang dilakukan oleh HPI ataupun para pramuwisata atau pemandu wisata dalam hal mempromosikan Kota Pangkal Pinang, yaitu dengan memberikan servis yang terbaik ke wisatawan yang berkunjung, dengan harapan nanti para wisatawan yang berkunjung itu akan mempromosikan daerah Pangkal Pinang melalui promosi mulut ke mulut. Itu yang bisa dilakukan oleh HPI atau pramuwisata. Selain dengan menggunakan channel di nasional, kita punya WA group di nasional, kita punya DPP, kita punya DPD se-Indonesia untuk HPI. Itu yang kita lakukan, mempromosikan daerah kita masing-masing, baik itu di acara Rakernas maupun di acara Munas. Apakah sudah ada website atau sosmed yang bisa diakses wisatawan? Website dan lain-lain. Kalau website itu adanya di DPP, dpphpi.org.id. Kemudian kalau untuk sosial media, DPD HPI Bangka Belitung khususnya yang menaungi DPC Pangkal Pinang juga, itu sudah ada wahana sosial media yang bisa para wisatawan atau masyarakat umum akses untuk menggunakan jasa pemandu wisata atau guide yang ada di Kota Pangkal Pinang. Kelebihan dan kekurangan apa yang bisa diangkat untuk memperkenalkan Kota Pangkal Pinang? Pangkal Pinang saya pikir adalah kota yang strategis, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana setiap orang yang berkunjung ke Pulau Bangka pasti akan menginjakkan kakinya di Kota Pangkal Pinang. Makanya itu salah satu kelebihan yang kita punyai, dan sayang sekali kalau kita sebagai seorang pelaku pariwisata ataupun masyarakat Kota Pangkal Pinang sendiri yang tidak memanfaatkan itu. Karena terus terang Pangkal Pinang ini boleh dikatakan termasuk lengkap, dari wisata sejarahnya, kemudian dari wisata alamnya, walaupun kita tidak seindah dengan yang lain, tapi kita punya. Termasuk kita dari spot turismenya juga kita punya lapangan golf juga di Pangkal Pinang. Maka dari itu satu kata bahwa Pangkal Pinang itu kota strategis, tinggal bagaimana kita memainkan peran masing-masing stakeholder, khususnya para pelaku pariwisata, kemudian pemerintah daerah, saling sinergi, membangun sinergi agar tercipta ekosistem pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Kunjungan dan wisatawan jenis apa, kemana saja yang ada di Kota Pangkal Pinang? Untuk kunjungan wisatawan yang ada di Kota Pangkal Pinang sebenarnya sangat banyak sekali, khususnya pasca pandemi 2 bulan terakhir ini sangat banyak sekali kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bangka. Rata-rata dari wisatawan domestik, khususnya masuk dari Palembang dan Jakarta. 2 daerah ini adalah daerah yang paling banyak berkunjung ke Pulau Bangka atau Pangkal Pinang, jadi pasar utama kita. Jadi kalau teman-teman travel agent menjadikan Jakarta, Palembang ini sebagai pangsa pasar utama yang akan masuk ke Pulau Bangka. Permasalahannya saat ini bahwa kendala yang ada bahwa kita kurang masih promosi sejak pandemi. Ini yang juga membuat kita ketinggalan dengan daerah lain. Antara sinergisitas
di antara pelaku pariwisata yang ada di Kota Pangkal Pinang. Andai kata itu bisa terjadi, saya pikir wisatawan yang berkunjung akan lebih banyak lagi dibandingkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Dan satu lagi bahwa kita di Pulau Bangka, khususnya Pangkal Pinang, ini tidak bisa menggantungkan 100% kepada para wisatawan yang motifnya 100% berwisata ke Pulau Bangka. Karena terus terang, sebagian besar dari wisatawan ini datang ke Pulau Bangka ini karena salah satunya kunjungan dinas, kemudian family gathering atau outing dari perusahaan masing-masing. Kedepannya kita mudah-mudahan bisa sinergi, baik pemerintah, swasta, stakeholder lain. Kita ciptakan peluang kembali untuk menggarap bahwa event salah satu pendongkrak dari wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Pangkal Pinang. Apa pesan untuk masyarakat luar supaya berkunjung ke Kota Pangkal Pinang? Pesan saya kepada masyarakat yang ada di luar Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu kota yang indah, kota yang unik, kota yang berasimilasi dengan baik. Mungkin kita pernah dengar bahwa di 98 ada krisis, kemudian ada ras. Di Pangkal Pinang tidak ada. Asimilasi terbaik kota itu ada di Pangkal Pinang. Salah satu jadi daya tarik bagi teman-teman di luar untuk mengunjungi Kota Pangkal Pinang. Di sini ada dari masyarakat Tionghoa, kemudian ada Melayu, kemudian ada Jawa, dan banyak lagi suku-suku yang ada di Kota Pangkal Pinang. Bahkan kalau kita ketahui bahwa hampir semua kuliner yang ada di Kota Pangkal Pinang itu merupakan satu kombinasi dari beberapa suku, termasuk salah satunya kalau katakanlah masyarakat luar kenal dengan martabak Bangka, itu adalah makanan atau kuliner peninggalan dari orang-orang Tionghoa di zaman dahulu yang sekarang masih berkembang dan dijaga kelestarian budayanya agar hal itu bisa dinikmati oleh kita semua. Jadi jangan ragu untuk berkunjung ke Kota Pangkal Pinang, nikmati kulinernya, nikmati budayanya, nikmati khas masyarakatnya, Pangkal Pinang yang tersenyum dari masyarakatnya. Terima kasih.